Setelah sekian lama dan terutama setelah 10 tahun Jokowi memimpin negeri ini, baru setelah Prabowo yang memimpin, saya melihat ada gebrakan yang luar biasa. Gebrakan apresiasi memikirkan nasib ASN, TNI, dan Polri, termasuk pensiunan yang gajinya nggak masuk di akal sehat. Jadi gini, saya PNS, mantan dosen di UI, tapi saya sebagai praktisi, artinya berapa tahun yang lalu saya punya bisnis di luar sehingga saya gaji pegawai negeri saya nggak tahu berapa masuknya ke rekening. Karena saya mengajar ya ingin memberikan yang terbaik, saya punya bisnis besar segala macam. Begitu saya sudah tidak bisnis lagi, udah lebih tenang segala macam, iseng-iseng saya coba cek. Ya pasti gaji saya sebagai PNS yang selama ini nggak pernah saya perhatikan, saya kaget. Saya golongan 4E. Gaji saya itu tidak sampai 5 juta, 4 juta setengah aja nggak sampai. Anda bayangin nggak? Saya kerja 30 tahun pensiun segala macam, gaji saya nggak sampai 5 juta, itu data sehat. Ini adalah sumber awal dari korupsi pegawai negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya seneng banget nih Bang. Mantap. Dekat yang namanya Mariapur. Mantap. Jadi kita Pasti ada yang membuat bahagia nih. Bagi-bagi lah Bang. iya, ini jadi ada yang buat saya luar biasa, yaitu setelah sekian lama dan terutama setelah 10 tahun Jokowi memimpin negeri ini, baru setelah Prabowo yang memimpin, saya melihat ada gebrakan yang luar biasa. Gebrakan apresiasi memikirkan nasib ASN, TNI, dan Polri, termasuk pensiunan yang gajinya nggak masuk di akal sehat. Jadi gini, saya PNS, mantan dosen di UI, tapi saya sebagai praktisi, artinya berapa tahun yang lalu saya punya bisnis di luar sehingga saya gaji pegawai negeri saya nggak tahu berapa masuknya ke rekening. Karena saya mengajar ya ingin memberikan yang terbaik, saya punya bisnis besar segala macam. Begitu saya sudah tidak bisnis lagi, udah lebih tenang segala macam, iseng-iseng saya coba cek. Berapa sih gaji saya sebagai PNS yang selama ini nggak pernah saya perhatikan, saya kaget. Saya golongan 4E. Gaji saya itu tidak sampai 5 juta, 4 juta setengah aja nggak sampai. Anda bayangin nggak? Saya kerja 30 tahun pensiun segala macam, gaji saya nggak sampai 5 juta, maksud akal sehat nggak? Ini adalah sumber awal dari korupsi pegawai negeri. Bagaimana Anda mau hidup? Kalau saya bilang saya ada kegiatan lain, ada bisnis, tapi orang yang betul-betul yang kerja sebagai pegawai negeri segala macam, hidup dari mana? Ada ini, ada itu, oke, 7-8 juta barangkali. Tapi setelah pensiun dari mana betul? Jadi saya mengatakan ini sumber ketidakadilan dalam mengelola pegawai di Republik ini, termasuk TNI dan Polri, karena disuruh kerja keras. Banyak aturan ini, tetapi kewajiban hak mereka, kewajiban negara atau hak mereka tidak pernah dipikirkan. Baru sekarang Pak Prabowo, saya angkat topi apresiasi, Pak Prabowo mulai berbicara itu, memikirkan itu, dan mulai berbicara bagaimana memperbaiki nasib PNS, TNI, dan Polri, dan para pensiunannya. Jadi ini yang namanya mindset yang kita harus catat, karena ada Menteri Keuangan sebelum ini yang mindsetnya saya baca gaji PNS itu beban. Otaknya seperti itu, maaf, saya nggak sebut namanya.
Nah, Kita tahu bang. udahlah Udah dia tahu. gaji PNS beban negara bagaimana? Lu nyuruh orang gaji itu bukan beban, tanggung jawab, itu hak yang mesti dipikirin. Baru sekarang Prabowo dengan Pak Purbaya ini ngebenahin hal-hal seperti itu. Dan Pak Prabowo sangat peduli sama orang. Dulu kan dianggap Menteri Keuangan dulu bilang apa, gaji itu mindsetnya, gaji itu beban negara, gaji beban. Ya jangan punya pegawai negeri lah. Bahkan ada pejabat, saya nggak sebut namanya, waktu rame-rame itu ngomongnya enak. Kalau memang gaji pegawai negeri kecil, yang suruh masuk pegawai negeri siapa? Ini omongan, gua nggak sebut namanya. Kalau masih hidup kali orangnya ya. Kalau tak kebol juga, terus orang kasar mesti dikasih. Masa mikir begitu? Jadi kalau PNS TNI Polri gaji kecil ya, kalau anda nggak mau jangan masuk. Bagaimana sih otaknya ya? Apa itu mendidik supaya menjadi ini bang, cari tambahan. Iya, jadi memaksa Memaksa jadi cari tambahan. Saya terus terang, saya ASN pensiun udah 30 tahun lebih. Saya tidak cari tambahan karena memang kegiatan saya sebagai pengajar itu bukan sebagai ilmuwan, bukan sebagai dosen penuh, tapi sebagai praktisi. Jadi saya ada bisnis di luar. Saya nggak perhatiin gaji PNS. Makanya begitu saya cek waktu udah berhenti pensiun, baru saya gaji pegawai negeri, kaget saya. Saya bilang, Mas udah kasihan nggak nih menteri yang dulu, menteri keuangan dulu kerjanya apa aja? Dia nggak mikir karena duit dia banyak, tahu saya. pasti. Jadi nggak pernah mikir ASN. Tapi ada pejabat yang ngomong, ya kalau gitu yang nyuruh jadi PSN siapa pakai aduh ini ngaco bener lah. Anda bayangin lah ya, ini hal-hal seperti ini yang masalah mental, masalah tanggung jawab moral. Jadi jangan kita seenaknya aja meminta orang kerja keras, meminta dia melaksanakan tanggung jawabnya penuh gini-gini, tapi kita lupa memberikan hak dia untuk hidup layak, adil dengan apa yang dia lakukan. Itu aja sih, saya bersyukur kembali saya ucapkan terima kasih pada Pak Prabowo lewat Pak Purbaya yang mulai bebenah hal-hal yang paling mendasar dalam mengatur sumber daya manusia di negara ini yang kita sebut dengan PNS, pegawai negeri sipil, atau ASN sekarang apalah, TNI dan Polri. Anda bayangin nggak? Ini di media sosial rame, silat ada gambar TNI lagi operasional, makanya di daun apa, sementara yang lain segala macam gitu. Ada lagi PIK 1, PIK 2, negara dalam negara, udahlah. Ini akan dibenahin nanti. Jadi ini pengantar yang saya perlu sampaikan. Jadi saya apresiasi Pak Prabowo bukan karena gajinya naik, itu gambaran cerminan dari bagaimana beliau memperhatikan tanggung jawab, memberikan tanggung jawabnya terhadap ASN, PNS, TNI dan Polri yang selama ini gajinya hanya 4, sekian, golongan 4 loh ya. Kemudian Itu saya baru tahu tuh bang. nah makanya saya baru tahu berapa bulan ini. Golongan 4 Yang paling tinggi kan 4F paling tinggi, saya 4E, nggak sampai 5 juta sebulan, gila nggak? Cuma karena hidup ya dengan itu. nah itu, jadi bayangin yang lain yang tidak pernah. Kalau di fakta saya ekonomi kebetulan yang roba nggak bisa kali ya. Nah yang dosen-dosen itu ya dia kerja di lembaga manajemen juga sih nggak cukup. Saya karena kerja di luar ada bisnis ya saya bisa cukup. Tapi saya coba pelajari kalau dia betul-betul cuma sebagai pegawai negeri yang tidak ada waktu untuk tidak ngerjakan yang lain. Anda bayangin di golongan 4E tidak sampai 5 juta. Anda bayangin nggak? Wah ini jabatan ini itu tidak permanen, begitu pensiun hilang semuanya. Ini yang nggak pernah mikirin bagaimana mengelola sumber daya manusia, bagaimana memperlakukan dengan hormat, dengan baik, memberikan hak yang baik, dan baru kita nuntut kewajiban dia untuk menjadi pegawai negeri yang baik. Ini nggak benar, ini bertahun-tahun tidak ada yang pusing. Kalau mementingkan bagaimana mengelola sumber daya alam, Bang. Nah, baru dari sana mengelola sumber daya alam. Karena yang mengelola sumber daya alam adalah sumber daya manusia. Betul. Kalau yang mengelolanya sudah tidak dipikirin, tidak diperhatikan, bagaimana mungkin dia mengelola baik? Sekarang nih contoh, saya baca di medsos ya. Lagi hujan, banjir kemarin, kayu gelondongan dari Sumatera Selatan mengalir. Itu kan pembalakan liar. Kok bisa?
pejabatnya ASN gajinya begitu, kalau nggak maling nggak hidup. Kasarnya begitulah. Ya udah dia menyalahgunakan kekuasaannya berbisnis segala macam. Untuk mencukupi ya. Ya, jadi kalau pejabat yang anteng-anteng sekarang ini ya dia dapat jabatan kiri kanan. Adalah saya nggak sebut namanya dari polisi yang ngejabat di jabatan sipil barangkali, atau namanya dulu pada waktu lagi kilometer 50 dia jadi apa ya Kapolda ini segala macam. Silakan dicek aja. Jadi udahlah. Nah, saya apresiasi Pak Prabowo benahi ini, walaupun kita tahu ini tidak seperti membalik tangan. Kalau saya Pak Prabowo, saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi niat nawaitu dan upayanya mengaplikasikan untuk memperbaiki sudah mulai dijalankan. Jadi kita apresiasi maksimal yang akan bisa dilakukan. Jadi untuk rekan-rekan ASN, TNI dan Polri, juga para pensiunannya, mudah-mudahan dan mestinya Anda akan menjadi lebih baik ke depan lagi dengan rencana Pak Prabowo lewat Pak Purbaya itu ngebenahin gaji ASN atau PNS, TNI dan Polri, terutama pensiunannya. Ini kejadian yang luar biasa. Dan saya melihat pejabat-pejabat yang lain tidak resah karena dia tidak ngalamin itu. Dia ada gaji PNS kecil tapi disumbang ini, jabatan ini segala macam, bisa puluhan juta mereka terima. Ini yang saya bilang nggak benar, ketidakadilan. Sehingga hukumnya sederhana, jangan menuntut kepada pegawai untuk kerja baik, untuk dia melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, kalau kita tidak mampu memberikan haknya dengan baik. Ini kejadian, Anda bayang sekian puluh tahun. Kalau ngomong Jokowi 10 tahun udah lupain aja lah. Dia kan PKI baru, mikirin orang apa? Ya betul. Jadi ya udahlah kalau Jokowi. Jadi kembali saya ucapkan penghargaan dan rasa hormat pada Pak Prabowo yang lewat Pak Purbaya tentunya mulai bebenah SDM-nya dulu. Yang menggerakkan, mengelola itu SDM. Kualitas otorisasi dengan berbagai macam ukuran adalah cerminan dari kualitas SDM-nya. Salah satu aspek komponen yang paling penting dalam kualitas SDM, dalam dia melaksanakan tugas peran tanggung jawabnya adalah bagaimana dia memperoleh haknya yang wajar, adil lewat namanya gaji dan sebagainya. Itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk Pak Prabowo, Bang. Ya, terima kasih, apresiasi. Saya bukan soal naik gajinya, tapi atensinya ngebenahin yang hal yang paling mendasar, yang orang seringkali lupa, pejabat-pejabat lupa, Menteri Keuangan dulu boro-boro mikir aja enggak, karena dirinya udah cukup terima kiri kanan ratusan juta, barangkali minimal puluhan juta, jadi dia nggak pikir. Bahkan kembali saya ulangi lagi, ada pejabat senior nggak sebut namanya. Ya kalau sibuk kecil ya jangan di PNS, yang nyuruh jadi pegawai negeri siapa? Itu omongan masuk ke tong sampah aja itu. Bukan nyari solusi. Kabar baik untuk ASN dan pegawai negeri ya Bang. Iya, mereka mulai diperhatikan haknya, di proses upaya untuk diberikan haknya dengan baik, agar sehingga kalau kita menuntut mereka untuk bekerja dengan baik, kita tidak hanya bisa nyuruh, tapi kita memberikan haknya dengan baik. Itu aja luar biasa. Baik Bang. Ya, ini kita ada. Pak Prabowo mendengar apa yang kita obrolkan sore ini. Terima kasih. Dan beliau menambah lagi Bang, kebahagiaan ini untuk rakyatnya. Dan saya ingatkan rekan-rekan PNS, ASN, TNI, Polri dan pensiunannya, ucapan Pak Prabowo, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Jadi kalau Anda tidak bisa melihatnya begitu cepat berubah, karena memang butuh proses. Tapi harap bersabar gitu ya. Terima kasih. Waktu. Terima kasih Bang. Terima kasih. Selamat sore. Kita tutup dengan Veritas Probitas Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.